Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Saya Nurlia dari channel YouTube Daka English Course. Kali ini akan berbagi informasi kepada Anda semuanya tentang pembelajaran daring dan luring. Jadi mereka-mereka khususnya mahasiswa dan juga para dosen akan berbagi informasi tentang bagaimana mereka dalam mengikuti atau dalam melaksanakan pembelajaran daring. Oke, selamat siang Bu Nurlia. Kalau pendapat saya tentang kuliah daring sangat tidak efektif buat saya karena kenapa ya? Pertama dilihat dari segi waktunya, kedua mahasiswa tidak tatap muka, mungkin ada secara sifat psikolog yang bisa membuat antara dosen dan mahasiswa tidak ada hubungan langsung. Jadi kalau saya kuliah secara daring itu tidak efektif. Nah, kalau daring saya lebih suka karena itu kita langsung tatap muka, ada secara psikolog antara dosen dan mahasiswa yang berhubungan langsung. Jadi kami bisa menjelaskan dengan baik, efektif dan jelas untuk mahasiswa. Terima kasih. Pak, menurut Bapak kuliah daring seperti apa ya? Sekarang itu efektif atau tidak ya untuk mahasiswa ya? Oh iya. Sepanjang yang saya alami, itu kuliah daring itu sepertinya tidak seperti kuliah tatap muka. Malahan mungkin barangkali 50% saja lebih barangkali efektifnya dibandingkan dengan tatap muka. Seandainya bisa diminta, kuliah tatap muka lah, nggak usah daring, kecuali dalam hal-hal yang mendesak. Apakah karena dosennya tidak ada waktu yang harus hadir di tempatnya, di tempat kuliah atau tidak, bolehlah daring. Tetapi sepanjang sampai hari ini saya menganggap bahwa kuliah daring itu tidak efektif sama sekali. Sekedar barangkali menghabiskan waktu lah atau bagaimana melepaskan kewajiban untuk tidak memberikan kuliah. Tapi kalau efektivitasnya mungkin hanya 50% saja bila dibandingkan dengan kuliah tatap muka. Sekira itu. Sebentar kita akan minta salah satu atau dua dari mereka untuk berpendapat bagaimana dengan perkuliahan daring yang selama ini dilaksanakan dibanding dengan kuliah luring. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kesaputra, Prodi Perbankan Syariah semester 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai proses belajar daring dan luring. Menurut saya sendiri, proses belajar secara daring itu kurang efektif dikarenakan kita melihat bahwa ada beberapa teman yang mungkin tidak bisa terhubung dengan koneksi internet atau tempat tinggal mereka itu tidak dapat dijangkau oleh jaringan internet, sehingga ada beberapa teman-teman yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran secara daring, dan penyampaian materinya juga terlalu singkat dan kurang jelas sehingga kurang dipahami. Kemudian perbedaannya tentang ketika belajar daring itu lebih efektif karena kita bisa bertatap muka dengan dosen secara langsung dan feel-nya itu dapat, sehingga kita bisa menyerap ilmu dosen atau ilmu dari pemateri itu sangat baik karena kita bisa langsung bertatap muka dengan dosen. Mungkin itu pendapat dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana, saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengeluarkan pendapat saya mengenai proses belajar luring dan daring. Menurut saya, selama proses belajar daring, kami mengalami beberapa kesulitan. Yang pertama yaitu di fasilitas dan jaringan. Fasilitas, tidak semua mahasiswa memiliki gadget yang mendukung untuk melakukan pembelajaran daring. Dan tidak semua mahasiswa rumah atau lokasinya terdapat di bagian atau tempat yang jaringannya mendukung. Yang kedua, selama proses daring juga pembelajaran kami tidak efisien. Kami kurang mengerti akan materi yang dibagikan oleh dosen. Sekira hanya itu pendapat saya mengenai proses luring ini, dan saya berharap proses luring akan segera dilaksanakan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Desi Ervina, mahasiswi Perbankan Syariah semester 5. Saya akan memberikan pendapat saya mengenai kuliah daring, di mana menurut saya kuliah daring itu tidak begitu efektif. Yang pertama, tidak semua mahasiswa di Kabupaten Polewali Mandar ini di tempat tinggalnya memiliki jaringan. Yang kedua, faktor ekonomi rendah, di mana tidak semua mahasiswa memiliki uang untuk membeli paket internet, ataupun ada juga mahasiswa yang mungkin tidak mempunyai ponsel atau alat komunikasi untuk kuliah daring. Kemudian yang ketiga, kuliah daring tidak efektif karena kadang mahasiswa tidak begitu mengerti tentang apa yang dijelaskan oleh dosen. Kadang saja hanya ada yang absen saja, kemudian tidak melanjutkan kuliah daringnya, dan biasa terganggu juga oleh faktor jaringan yang kurang bagus. Terima kasih. Ya, demikianlah tadi pendapat para dosen dan juga mahasiswa tentang seperti apa perkuliahan daring yang mereka jalani selama ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.